بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan apa yang tadi sudah sedikit banyak kita mempelajari dan mengkaji bersama, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga seorang muslim. Bagaimana semestinya untuk saling adanya tafahum, untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan tentunya seorang suami yang dia berakal dan dia fatin juga memahami bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, akan senantiasa memandang jauh dan juga lebih banyak bersabar dengan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Demikian pula seorang istri, ketika semuanya didasarkan dengan pemahamannya kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insya Allah akan terjadi saling tafahum, saling mawas diri, saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan tentunya seorang suami hendaknya senantiasa menjaga ucapan-ucapannya, lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya. Ini juga hendaknya sebagaimana Rasulullah SAW tuntunkan, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, adalah hendaknya memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, yang itu sebagaimana kita juga senang untuk orang lain berbuat baik kepada kita, maka demikian pula semestinya kita juga berbuat baik kepada yang lainnya. Apalagi ini adalah kawan hidup kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia senang untuk orang lain berbuat baik kepada dirinya sebagaimana juga sebaliknya. Maka demikian pula seorang suami, manakala dia menghendaki kawan hidupnya ini dengan kebaikan, hendaknya dia pun juga mengawalinya, memberikan contoh dan teladan yang baik, mengajari dan membimbingnya, agar demikian pula istrinya pun juga terbimbing dan terdidik dengan kata-kata yang lembut, dengan perangainya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW tuntunkan untuk seseorang itu senantiasa berbuat kebaikan manakala dirinya juga ingin dibaiki oleh yang lainnya. Maka demikianlah seorang suami hendaknya memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik ketika berbicara dengan istrinya, ketika berbicara dengan kawan hidupnya ini. Kemudian ditambah, barangkali suatu saat butuh kepada pujian-pujian yang dengan pujian itu akan semakin mengeratkan hubungannya, semakin memberikan targhib, dan juga semakin adanya saling tahabbub di antara keduanya ini. Maka itu pun juga terkadang dibutuhkan pada saat-saat yang memang dibutuhkan. Dan jangan sekali-kali membuat ta'yir,
menjelek-jelekkan kepada seorang istri dan menyebutkan apa yang ada pada seorang istri ini dengan apa yang ada dari banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Karena sungguhnya tajmilul lisan adalah nikmah. Membaguskan lidah kita dalam kita berkata adalah merupakan kenikmatan. Dan hati tentunya akan tertarik dengan kata-kata yang indah. Dan ini kita lihat bagaimana tuntunan teladan Rasulullah SAW dalam dakwahnya dengan kata-kata yang lembut. Satu contoh misalkan dengan sikapnya Rasulullah SAW kepada seorang A'rabi. Seorang A'rabi, seorang Badui yang dia buang air di satu sisi dari masjid Rasulullah SAW. Maka kita lihat kata-kata indah ketika para sahabat menghardiknya, ketika para sahabat mengusirnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Da'uh, biarkan dia sampai menyempurnakan hajatnya." Ini kita lihat kata-kata lembut Rasulullah SAW memberikan pengaruh yang baik kepada si A'rabi ini. Namun sikap kasar para sahabat Rasulullah SAW, walaupun ini baik, maunya adalah niatannya baik, tapi ketika niatan itu tidak ditempatkan pada tempatnya, maka ternyata sikap itu pun kemudian mengena kepada si Badui tadi. Sampai kemudian dia berdoa, keluar kata-katanya, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamni ma'ana ahada." Walaupun ini juga satu kata-kata yang salah dan diluruskan oleh Rasulullah SAW. Namun ini pengaruh dari kata-kata yang indah. Dan kita lihat Rasulullah SAW sikapnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ketika beliau di hadapan para sahabatnya dan sedang duduk-duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Kemudian diriwayatkan kalau nggak salah Ummu Salamah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kiriman makanan, satu nampan makanan, ngirim kepada Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi, dibantingnya itu kiriman itu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena apa? Inilah kecemburuan. Hari ini adalah haknya saya. Tidak boleh kemudian yang lainnya. Ini kita lihat seorang Ummul Mukminin. Namun kita lihat sikap lembutnya Rasulullah SAW hanya mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Gharrat ummukum." Ibu kalian ini sedang cemburu. Ini kita lihat bagaimana sikap lembutnya Rasulullah SAW dengan kata-kata yang indah. Dan kita lihat bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan tentang kisahnya perempuan-perempuan yang mereka berkumpul berjanji untuk saling menceritakan keadaan suami-suami mereka. Dalam hadisnya Ummu Zara yang panjang itu. Dan ini Rasulullah SAW pun juga dengan tekunnya mendengarkan apa yang dikisahkan oleh istrinya ini. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ana ka Abi Zara li Ummi Zara." Dengan kisah yang panjang itu, yang juga disebutkan dalam Musyratun Nisa Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Bahkan ada khusus tentang syarah hadis ini, satu kitab khusus mensyarah tentang hadis Ummu Zara ini. Kisah yang indah bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan contoh teladan kepada keluarganya, kepada istrinya ini. Maka alam tara anna ba'd al-azwaj yamdahu zawjatahu bima yarahu an-nasu naqsa. Jika kamu lihat sebagian suami mereka memuji kepada istrinya dengan sesuatu yang dipandang orang itu satu kekurangan. Dan ternyata dengan pujian ini memberikan semangat dan ini memberikan kebahagiaan tersendiri di hadapan istrinya. Ketika istrinya dalam kegelisahan, dicela orang, dicaci orang, dimaki orang, dan diungkapkan dengan berbagai kekurangan-kekurangannya, seorang suami menghiburnya dengan kata-kata yang indah, memujinya.
Maka ini kemudian semakin mengantarkan kepada kebahagiaan dalam hatinya, ghibtatan wa surura, penuh kebahagiaan. Dan wala tara dzalika naqsa ma dama annahu fi aini zawjiha kamala. Tidak terlihat sama sekali kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh manusia selagi di hadapan suaminya itu dipandang baik. Dan ini semakin menguatkan hatinya. Maka inilah yang mesti terkadang seseorang basa-basinya di hadapan orang lain karena kepentingan, karena ada tendensi ngomongnya luar biasa, bagus, santun, dan dia berusaha untuk menghiasi lisannya dengan kata-kata yang indah. Namun ketika dengan istrinya sendiri, dengan kawan hidupnya sendiri, terkadang sebaliknya. Padahal jauh kepentingannya lebih banyak daripada orang lain. Keperluannya dengan kawan hidupnya ini jauh lebih banyak, dan dia lebih banyak mendapatkan ketenangan hidupnya. Maka disinilah senantiasa kita mawas diri kita. Fabhas fi nafsik. Coba koreksi masing-masing diri kita. Seorang suami, hal ratabta lisanaka bi kalimatin thayyibah. Apakah kamu basahkan, kita basahkan lisan kita dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik, yang bisa melembutkan hati istri-istri kita, yang bisa melunakkan kekerasan yang ada pada mereka, yang bisa menghibur kegelisahan yang ada pada mereka. Demikian pula seorang istri, wanduri fi nafsiki, hendaknya mereka juga melihat kepada diri mereka sendiri. Apakah hal ja'altil kalam at-tayyib madkhalan ila qalbi zawjik? Apakah sudah dijadikannya kata-kata yang indah masuk kepada hati suami-suami mereka? Seorang suami misalkan, hal idza dakhala al-manzil sami'a kalimatan jamilah, ketika masuk rumahnya, apakah seorang suami mendapatkan sambutan yang hangat, kata-kata yang indah? Atau demikian pula seorang istri ketika suaminya baru masuk rumah, apakah kata-kata indah yang didapatkannya, didengarnya, ataukah malah sebaliknya? Hal idza tala ghiyabuhu 'anil manzil, ketika lama pergi dari rumahnya karena ada suatu keperluan, pernahkah menanyakannya, pernahkah mendoakannya, pernahkah, dan lain sebagainya. Perasaan, kerinduan, mengharapkan, dan seterusnya. Maka apakah senyum itu menjadikan hiasan bagi dirinya dalam pergaulan rumah tangganya di antara suami istri ini? Karena sungguhnya senyum itu sendiri memberikan asaran baligha, memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang hebat untuk melunakkan hati, untuk melembutkan hati seseorang, dan juga untuk menolak dari perasaan-perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Dan kita ingat Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu di hadapan saudaramu ini merupakan sedekah. Bagaimana kita lihat sebuah senyum itu ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau senyum ini kita berikan kepada kawan hidup kita? Kita arungi kehidupan itu dengan senyum. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamt wa ma ra'ani illa tabassum." Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah menutup diri denganku semenjak aku masuk Islam, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali dalam keadaan tersenyum.
Dan ini tidak lain pengaruh yang hebat. Dalam senyum ini ada pengaruh dalam hati orang yang ditemuinya. Maka bagaimana kalau senyum ini kita berikan kepada kawan hidup kita, kepada teman hidup kita, tentunya akan memberikan pengaruh yang hebat. Pengaruh yang akan semakin melanggengkan mahligai rumah tangga seorang muslim. Yang tentunya akan menjadikan rumah kebahagiaan rumah tangga ini akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun seperti ini sudahkah terrealisasi dalam setiap hidup kita, setiap sisi kehidupan kita? Seorang suami ketika dalam keletihannya masuk rumah, ketok pintu enggak dibuka-buka, adakah kesabaran dalam dirinya? Ataukah kemudian semakin gedor-gedor pintu dan teriak? Sudah dibuka, bukannya senyum atau salam, yang diucapkannya sumpah serapah dan Allah musta'an. Dan ini dibutuhkan kesabaran. Ketika dalam keadaan capek, letih, lapar lagi, ini merupakan mazannah, merupakan sumber di antara sumber-sumber seseorang untuk mudah memancing kemarahan dan bergejolak, minta korban. Kalau sudah seperti ini, maka disinilah dibutuhkan kesabaran dan perlu hati-hati, apalagi di saat-saat yang mustajabah. Seorang muslim hendaknya fatin. Seorang muslim, seorang suami yang berakal hendaknya fatin, hendaknya cerdas dia. Jangan sampai kemudian di saat-saat di waktu-waktu yang mustajabah kemarahannya memuncak, kemarahannya keluar sampai dia mengucapkan sumpah serapah, kemudian didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tanya kalau kerusakan dalam rumah tangga terjadi akibat ucapan kita sendiri yang diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak kita mungkin sulit, anak kita mungkin nakal, anak kita susah untuk dididik. Barangkali bukan kesalahan-kesalahan siapa-siapa, kita sendiri mendoakan kejelekan kepada mereka. Di saat mungkin seorang anak ini membuat gaduh, di saat anak menjengkelkan dan seterusnya, pas saat-saat itu adalah saat-saat yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab, yang kata-kata seseorang itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya juga fatin di saat-saat yang seperti itu. Maka dikatakan innar rajula hina yutalibu bimra'atin takunu lahu kal ard allati tuqilluhu fala budda an yakuna huwa kas sama' alladhi tudhilluha. Ketika seorang suami menuntut kepada seorang istri, seorang perempuan, seorang wanita, ibarat sebuah lahan tanah yang siap, yang akan menjadikan dia sebagai tempat berpijak, maka seharusnya dia pun menjadikan dirinya adalah ibarat langit yang menaungi istrinya ini, yang memberikan bimbingan, memberikan pengarahan kepada istrinya ini. Ketika dia menuntut istrinya siap, ibaratnya sebagai ardun zira'ah, sebagai ladang pertanian yang siap untuk ditanami, tempat dia berpijak di atasnya, maka hendaknya menjadikan dirinya pun juga seperti langit yang menaungi, melindungi dan menjaga keberadaan seorang istri. Jangan sampai seperti orang-orang yang dikatakan sebagai mutaffif, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Senangnya menuntut haknya sendiri dan melalaikan kewajiban orang, sementara sebaliknya senangnya hanya menuntut hak saja. Saya sudah capek, saya sudah ini dan itu. Senangnya menuntut hak. Maka ini termasuk kategori orang-orang yang mutaffif,
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wail, celakalah para mutaffif ini." Tidak hanya orang-orang mengurangi takaran dan timbangan pelaku bisnis saja, namun ini mencakup kepada siapapun. Al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Maka dalil ini sebagai keumuman. Bi umumil lafaz, dengan keumuman lafaz ini sebagai dalil dalam segala hal. Mereka juga yang pelaku bisnis, orang-orang yang dalam perdagangannya suka mengurangi takaran dan timbangan masuk dalam kategori mutaffif. Seorang suami ataupun seorang istri ketika kerjaannya cuma nuntut haknya saja dan melalaikan kewajiban-kewajibannya, maka ini juga termasuk kategori mutaffif. Seorang bawahan senangnya menuntut gaji terus, menuntut haknya terus, sementara kerjaannya tidak diperhatikan, sama juga. Sedikit tidak dipenuhi haknya, demo. Sementara perusahaan juga mikir-mikir. Mesti hitung-hitungan. Harus timbal balik. Maka ini juga masuk dalam kategori mutaffif. Orang-orang yang masuk dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya kemudian seorang suami seperti itu. Yang semestinya, taruhlah, kalau toh hak kita tidak terpenuhi, yang paling pokok adalah kewajiban. Karena kewajiban ini adalah mas'uliyah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mampu untuk kita kerjakan, maka kewajiban untuk kita senantiasa mengerjakannya. Adapun hak, kalau toh kita tidak mendapatkannya, mudah-mudahan kita akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan dapat gantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang namanya kewajiban, manakala kita mampu untuk melakukannya, mengerjakannya, kemudian kita tidak melakukannya, ini juga masuk dalam ancaman-ancaman. Maka itulah seorang laki-laki hendaknya seperti itu. Demikian pula seorang perempuan, kuni lahu ardan yakunu laki sama'. Jadilah seperti tanah, seperti bumi, maka akan dapat perlindungan. Yakunu laki sama', bagi kalian akan mendapatkan langitnya. Ini saling memahami satu dengan yang lainnya. Walarubbama wajada al-insanu sahibahu muqassira fi jawanib min ushratihi fala yaqsuru huwa. Barangkali seseorang mendapati kawan hidupnya ini banyak kekurangan-kekurangan dalam dia bermuamalah, maka hendaknya dirinya jangan sampai. Artinya tadi, hendaknya dirinya menunaikan kewajiban sekalipun barangkali haknya banyak terkurangi. Maka kalau kita tidak mendapatkan hak kita, masih ada harapan untuk kita bisa mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yata'amalu ma'allah, karena hakikatnya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Namun ini adalah hakikatnya adalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, semuanya menolak, manusia yang membawanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sungguhnya kami bentangkan, kami sodorkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung, semua menolaknya untuk membawanya. Wa hamalaha al-insan, ternyata amanah ini dibawa oleh manusia. Apa yang Allah bebankan ternyata dipikul oleh manusia, dan memang manusia adalah yang mampu untuk menanggungnya. Namun apa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum, sangat-sangat berbuat kezaliman, jahul dan juga sangat bodoh. Ini kondisi manusia. Manakala lalai dari kewajiban-kewajiban yang ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berada dalam kezaliman dan kebodohannya. Maka inilah rumah tangga itu, sebagaimana awalnya kita tahu ini merupakan ibadah. Pernikahan itu adalah satu ibadah.
Membina rumah tangga adalah satu ibadah, bukan sekedar seseorang melampiaskan nafsu biologisnya saja, gharizahnya saja, tidak. Tapi di dalamnya ada ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Fi bid'i ahadikum shadaqah." Maaf pada kemaluan kalian ini ada sedekah. Kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami mendatangi istrinya, menggauli istrinya, berhubungan suami istri, ada padanya sedekah?" Maka kata Rasulullah, artinya sedekah ini kan pahala, satu hal yang ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bagaimana kalau itu ditempatkan di tempat yang haram? Bukankah itu berdosa? Maka ketika ditempatkan pada tempatnya halal, yang dibolehkan oleh agama, maka ini pun juga akan ada nilai sedekah, ada nilai pahalanya. Maka berawal dari ini bahwasanya rumah tangga itu adalah ibadah. Artinya di sini bukan semata-mata kita adalah berbuat baik kepada istri atau istri berbuat baik kepada suami. Ingat bahwasanya ini adalah muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini disadari oleh seorang suami atau seorang istri, masing-masing paham, maka tentunya masing-masing juga akan berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Karena ini adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seorang suami ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah dengan istrinya, ini adalah amanah untuk dididik, untuk dijaga. Jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Ini kewajibannya. Jangan kemudian malah menjelek-jelekan seorang istri yang kemudian mengantarkannya untuk jadikan bahan bakar api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka hendaknya dia sadar karena dia bermuamalah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yata'amalu ma'allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an ya'mala fihi ma yurdillahu an. Maka hendaknya dia beramal, dia berbuat, dia melakukan sesuatu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hariyun biman kana muraqiban lillahi fima ya'malu an yansurahu Allah wa yuwaffiquhu likulli khair. Maka tentunya seseorang akan senantiasa perhatian untuk dia muraqiban lillah, merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lakukan. Maka ketika dia senantiasa merasa dan yakin dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dia akan berikan taufik kepada dirinya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan ini kita lihat rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah teladan yang baik bagi kita. Ini seorang suami hendaknya sadar seperti itu. Jangan sekedar menuntut dan menuntut saja. Ketika mungkin masuk rumahnya dalam keadaan lapar, panas, capek dan seterusnya, didapatinya rumah sudah kayak kapal pecah, ya. Dan tidak didapatnya sesuatu yang menyenangkan. Seteguk air misalkan, apalagi masak juga belum, nggak ada hidangan wala syai'. Maka ini tentunya juga sesuatu hal yang mudah untuk memancing kemarahan, mudah untuk memancing kasus-kasus seperti ini. Hendaknya juga bersabar, mawas diri. Walaupun kelihatannya sepele, maka dari hal yang sepele ini, ketika kita sepelekan, pintu setan itu masuk. Karena setan senantiasa ingin yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini keinginan setan, iblis yang senantiasa berusaha, apalagi kalau dalam rumah tangga itu di dalamnya ada sunnah, di dalamnya ada syariat yang ditegakkan, maka tentunya berusaha untuk bagaimana menggelincirkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi afiyah. Namun inilah hendaknya senantiasa sadar seorang suami, demikian pula seorang istri. Ketika seorang istri
mendapatkan ketenangan di hadapan suaminya setelah jauhnya, setelah capeknya, setelah banyaknya perpisahan, setelah banyaknya ujian, setelah kegelisahan dan seterusnya. Maka ini hendaknya juga seimbang dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Hendaknya senantiasa menjadikan nasba ainaiha, menjadikan di hadapan matanya hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna kunna takturna syika wa takfurna al-ashir. Sesungguhnya kalian itu banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Maka kalau hadis ini senantiasa teringat pada dirinya seorang istri, akan senantiasa sabar dengan keadaan dan keberadaan yang apapun yang dia terima, dan senantiasa berusaha untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sekalipun masyaqqah, sekalipun berat, dan juga berbagai rintangan dihadapinya. Dari membersihkan rumah suaminya, dari menyediakan hidangan, dari mendidik anak-anaknya, dari menjaga harta suaminya, dari dan lain sebagainya, akan menyiapkan mungkin yang masalah-masalah yang ringan. Maka tidak didengar oleh suaminya kecuali kebaikan. Maka demikianlah. Wa idza aradti rajulan tuqirru biha 'ainuk, kalau seorang istri menghendaki sesuatu yang menyenangkan dari wajah suaminya, hendaknya juga demikian sebaliknya. Fakuni qurrata 'ainin lahu, maka hendaknya seorang istri menjadi qurratu 'ain, yang menyejukkan mata suaminya ketika dalam keadaan senantiasa siap untuk berkhidmah kepada suaminya ini. Kemudian ada satu wasiat yang indah dari Abdullah bin Ja'far kepada putrinya di saat dia menikahkan putrinya ini, dan ini nasihat bagi para wanita. Dikatakan iyyaki wal ghirah fa innaha miftahut talaq. Hati-hati dari kecemburuan, maka sesungguhnya kecemburuan itu merupakan kunci perceraian manakala tidak pada tempatnya. Wa iyyaki wa kasratal 'aitab fa innahu yurithul baghdha. Hati-hati kamu dari banyak mengumpat, banyak mengeluh, banyak mencaci. Maka sesungguhnya yang demikian itu akan mewariskan kebencian. Wa alayki bil quh fa innahu azjanu zain wa atyabu tibul ma. Dan wa alayki bil quh, hendaknya senantiasa menghias matamu, karena inilah yang senantiasa akan dilihat di hadapan suaminya. Artinya menjadikan di sini mengingatkan seorang istri hendaknya senantiasa berusaha untuk dilihat oleh suaminya dalam keadaan indah, dalam keadaan baik, dalam keadaan dia siap berkhidmah. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhidmah kepada seorang suami dengan masyaqqah, dengan keberatan, dengan berbagai ujian dan juga keletihan yang ada dari capeknya, maka jangan kemudian dihancurkan hanya karena cacian, jangan dihancurkan karena keluhan. Maka apalah artinya dia seharian kerja dari pagi, ngurusi anak, nyuci, menyiapkan hidangan dan seterusnya seharian penuh, dan ini setiap hari dia kerjakan. Kalau kemudian dia mengeluh, sia-sia apa yang dia kerjakan. Maka diingatkan, alaiki bil qanaati was sam'i wat ta'ah wal 'iffati wal wada'ah. Wajib bagimu wahai seorang istri untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang diberi oleh suaminya ini. Jangan menuntut yang macam-macam. Was sam'i wat ta'ah,
mau mendengar dan taat kepada suaminya, dan juga senantiasa menjaga akan harga dirinya. Karena ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kewajiban seorang istri untuk senantiasa tunduk dan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidhi 'ala amwal wasaidi fil a'mal. Jagalah harta-harta suamimu itu, wasaidi fil a'mal, dan bantu mereka untuk beramal. Bantu para suami ini untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sulhul Hudaybiyah. Ini kita lihat bagaimana teladan para ummahatul mukminin. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh kepada para sahabatnya untuk tahallul, maka para sahabatnya tidak paham. Ternyata perintahnya itu tidak dikerjakan oleh seorang sahabat pun. Rasulullah pun agak marah, kemudian masuk ke rumahnya dan diingatkan oleh istrinya. Keluarlah dan sembelihlah di hadapan mereka. Maka Rasulullah pun keluar nyembelih, semuanya pun juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengingatkan di saat lalai, mengingatkan di saat suaminya ini lupa, dan menghibur kepada suaminya di saat dia dalam keadaan bersedih. Ini kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan dan menjadi pelindung, memberikan semangat kepada suaminya dalam dakwahnya, dalam untuk dia terus beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasaidi 'alal a'mal. Hendaknya senantiasa membantu kepada suaminya. Barangkali yang beling, malas-malas dalam sholat jamaahnya, peranan istri sangat besar. Membangunkannya, mengingatkannya dengan lembutnya. Dan terkadang ketika misalkan diingatkan, seorang suami kadang lagi suntuk. Biasanya kalau suntuk ini, ya untuk melakukan ketaatan pun juga terasa berat. Jamaahnya juga berat, apalagi taklim, terasa sesuatu yang sangat-sangat berat sekali. Dan ini memang sunnatullah, bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, sebab akibat ketika seorang hatinya itu sempit, sulit sekali untuk melakukan ketaatan. Maka ini peranan istri juga sangat penting dan sangat besar sekali. Mengingatkannya, demikian pula sebaliknya. Seorang suami pun juga mengingatkan. Kadang kelalaian tidurnya, apalagi ketika malam harinya dia punya anak kecil, mungkin dia menimang anaknya sampai kemudian tertidur, sampai kemudian terkadang belum sholat isya. Maka ini juga peranan seorang suami untuk senantiasa juga menyadarkannya. Demikian pula sebaliknya. Wal aksu bil aks. Saling membantu di antara keduanya ini. I'mali ma yasurruhu wabtami sirrahu wa la ta'si amrah. Hendaknya seorang istri ini beramal, berbuat dengan sesuatu yang menyenangkan suaminya, dan senantiasa menyembunyikan rahasia suaminya. Dan jangan sekali-kali bermaksiat, menentang kepada perintah suaminya, manakala itu adalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Dan seorang istri hendaknya senantiasa menutup aibnya. Usturi ala aibihi wa ala jaybihi wa tawaddudi lahu fi syaibihi. Dan senantiasa kasih sayang, menutup aib dan cacat suaminya, harga diri suaminya senantiasa dijaganya. Wa tawaddudi lahu fi syaibihi. Dan kasih sayanglah, bersikaplah dengan mawaddah wa rahmah, penuh kasih sayang di saat tuanya. Suni lisanaki, jaga lisanmu wahai wanita, wahai seorang istri. Dan watakhayyari jiranaki, dan pilihlah tetangga-tetanggamu ini, dan teguhkanlah di atas imanmu. Karena sesungguhnya tetangga pun juga bermasalah.
Ketika seorang istri kadang itu karena pergaulan yang kurang terkontrol, terkadang kemudian bisa apalagi yang namanya lidah. Lidah ini sesuatu apalagi seorang wanita ditakdirkan seperti itu. Asrul khilqahnya, sunnatullah menunjukkan demikian. Maka ketika tidak terjaga seperti ini akan mudah kemudian lisannya mengucapkan, lisannya sesuatu anggota tubuh yang tidak bertulang ini mudah untuk terpeleset, yang kemudian bisa membongkar kepada aib suaminya, dan ini tentunya karena sebab pergaulan tadi. Karena itulah seorang istri hendaknya senantiasa sadar dan ingat menjadikan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, huwa jannatuka wa naruk. Dia itu seorang suami ini adalah surgamu ataupun nerakamu. Kalau kamu mentaatinya, seorang istri ini, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu untuk berkhidmah kepada seorang suami, surga bagimu. Namun sebaliknya, kalau seorang istri itu kemudian banyak mengeluh, banyak mengingkari kebaikan suaminya, banyak dia apalagi sampai membongkar aib dan harga diri seorang suami, ini sesuatu larangan. Jangankan suami, setiap muslim pun tidak dibolehkan untuk kemudian dibongkar aibnya. Wasiat Rasulullah SAW secara umum di hari yang mulia 10 Dzulhijjah, ketika beliau di Mina berkhutbah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dihalalkan darah seorang muslim, tidak boleh dihalalkan harta seorang muslim, dirampasnya seenaknya sendiri, dan juga tidak boleh dijatuhkan harga diri seorang muslim. Sama kedudukan kata Rasulullah, kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang mulia. Fi syahrikum hadza, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kezaliman di dalamnya nilainya lebih dibandingkan dengan kezaliman di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Dan itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang mulia ini. Maka hendaknya kita seorang muslim, seorang suami, setiap muslim hendaknya sadar kita ini hidup di bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang Allah Subhanahu wa taala juga tidak membolehkan untuk kita memerangi orang-orang musyrik pada bulan-bulan ini. Berperang pun juga dilarang. Fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ketika sudah berlalu bulan-bulan yang dimuliakan ini, bulan-bulan haram ini, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian temui. Ini menunjukkan bahasanya tidak boleh bulan yang dimuliakan ini, padahal kita tahu jihad zarwatu sanamil Islam. Maka tentunya kezaliman di bulan-bulan yang mulia ini nilainya berbeda. Demikian pula seorang suami, seorang istri hendaknya juga paham. Jangan menabung dirinya dengan kezaliman di hari-hari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya berlipat, nilainya lebih dibandingkan di kata Rasulullah, apalagi harga diri seorang suami atau harga diri seorang istri misalkan. Kata Rasulullah, kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Di negeri ini,
di tanah haram. Yang tentunya perbuatan kezaliman di tanah haram berbeda dengan kezaliman yang diperbuat di tanah yang lain. Di tanah suci berbeda. Maka ini disamakan ketika seseorang menjatuhkan harga diri seorang adalah sama ketika berbuat kezaliman di tanah haram di bulan yang mulia. Maka inilah Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita. Dan ini seorang istri hendaknya sadar bahwasanya suami ini merupakan surga dan nerakanya ada pada dirinya. Bagaimana dia berkhidmah, bagaimana seorang istri ini menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada dirinya untuk diberikan kepada suami, menunaikan hak-hak suaminya. Maka kalau hak suami ditunaikan dan dia menunaikan kewajibannya, surga ada di hadapannya. Namun kalau dia juga menunaikan kewajiban, dipenuhi hak suaminya, namun kemudian tidak lepas lisannya mengeluh, kemudian sia-sia apa yang dia kerjakan. Hanya mendapatkan capek, letih dan kesempitan hati yang dia dapatkan. Maka hendaknya seorang istri pun juga hendaknya sadar bahasanya apa yang dilakukannya, dari dia mungkin sampai capek nyuci ataupun juga lagi nyuci anaknya nangis, kemudian yang ini yang itu, maka letih dan capeknya ini nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami pun juga hendaknya menghibur yang seperti ini. Di saat-saat yang seperti ini hendaknya menghibur. Karena ini pun juga mazannah, merupakan sumber-sumber untuk seseorang itu melampiaskan apa yang bergejolak dalam dirinya. Dan ini manusiawi ketika seorang istri kemudian marah dan seterusnya. Dan kadang-kadang mungkin bisa jadi anaknya jadi korban pun juga bisa jadi. Gara-gara karena rumah tangganya seperti itu, kemudian sementara suaminya kadang tidak seimbang dengan capeknya dia di rumahnya. Maka tidak heran kemudian terjadi kemarahan yang seperti itu. Ini peranan suami pun juga kita lihat. Bagaimana kemarahan, kecemburuan seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha disikapi dingin oleh Rasulullah SAW dengan perkataannya, "Gharrat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Hanya dengan kata-kata itu saja. Tidak kemudian kalau kita mungkin apalagi di hadapan tamu, di hadapan para sahabatnya, kadang-kali bisa mencoreng muka kita dan seterusnya. Namun kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Inilah rumah tangga hendaknya yang senantiasa saling memahami satu dengan yang lainnya di atas tuntunan bagaimana memberikan contoh kepada keteladanan Rasulullah SAW. Maka perlu diingat, dikatakan yajibu alla nutalibu bi tahqiqil mithaliyatil halimah. Hendaknya kita jangan terlalu idealis untuk mendapatkan kesempurnaan dalam rumah tangga kita. Untuk mendapatkan segalanya itu siap, segalanya itu jangan seperti itu. Fi ijadi baitin la tamurru bihi riyahul masyakil az-zawjiyah. Dalam kita membina rumah tangga, mengangan-angankan satu rumah tangga yang tidak lepas dari riyahul masyakil az-zawjiyah, angin-angin yang bertiup dalam hubungan suami istri. Mesti ada riak-riak, bahkan tidak sekedar riak, kadang gelombang pun juga, badai pun juga bisa. Namun itu semuanya bisa ditenangkan manakala merujuk kepada bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Maka seseorang itu jangan berangan-angan untuk kemudian rumah tangganya tidak pernah terjadi keributan, rumah tangganya tidak pernah terjadi masyakil, rumah tangganya ini tidak akan terjadi yang seperti itu. Dan kita lihat rumah tangga Rasulullah SAW, banyak kasus yang terjadi, dan itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW pun juga terkena badai bermacam-macam. Di antaranya hadithul ifk. Hadithul ifk ini tentang cerita-cerita dusta, tuduhan-tuduhan dusta yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini
rumah tangga Rasulullah. Dan ternyata juga sampai kemudian terjadi ketegangan yang luar biasa. Tidak hanya antara Rasulullah dengan istrinya ini, bahkan ketegangan di para sahabat semuanya. Terjadi apa yang terjadi dari riwayat yang banyak. Bagaimana disebutkan dalam surat An-Nur. Ini ketegangan terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Dan di surat At-Tahrim, bagaimana juga kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan rumah tangga Rasulullah SAW. Artinya ini jelas bagi kita, jangan kita berandai, jangan kita berangan-angan rumah tangga itu mulus, tidak pernah terjadi permasalahan, mesti akan terjadi permasalahan. Hanya bagaimana kita mensikapi kepada permasalahan itu. Kita lihat badai, ya, gelombang besar yang mengancam kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Teladan pribadi Rasulullah SAW dalam mensikapi gelombang yang besar. Dan itu bukan cerita yang gampang. Seorang suami ketika sampai berita istrinya selingkuh, ini kalau kita sudah bawa ruyungnya, ini kalau kita mungkin sudah seperti itu. Kita lihat bagaimana sikapnya Rasulullah SAW dengan ketenangannya, hudunya, dan ternyata kita lihat bagaimana akhir kesudahannya. Maka artinya di sini jelas, segala satu biduk rumah tangga mesti akan terjadi permasalahan. Namun yang namanya segala permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Farudduhu ila Allah war Rasul. Ini isyarat bagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini kecuali Al-Qur'an memberikan petunjuk dan isyarat kepada kita. Makanya jangan sampai beliau mengatakan la yuqalu lil asli lima wala kaid. Jangan sekali-kali mengatakan kepada dasar yang asal ini, yang prima ini dari Alkitab dan Sunnah, mengapa dan bagaimana. Lima wala kaid. Inilah tuntunan Al-Quran seperti itu. Ini bukan sekedar cerita. Ya. Al-Quran bukan sekedar cerita, namun di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran, ada tuntunan. Dan di dalamnya ada nasihat yang besar bagi orang-orang yang mengharapkan kepada Allah dan hari akhirat. Bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menapaki jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ikhwatkan jazakumullah yang kita kaji pada kesempatan ini, insyaallah taala kita lanjutkan di esok hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.